Dosa, Injil, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita mengetahui kita melakukan dosa oleh karena ada hukum yang menunjukkannya, yang menjadi cermin bagi kita. Tetapi hukum itu sendiri tidak bisa memperbaiki kehidupan kita. Di saat itulah kita membutuhkan Injil menjadi solusi atas keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Mengetahui semua itu tidaklah menjadi solusi yang cukup, tetapi kita harus melakukan langkah demi langkah, tentunya pertobatan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita mendapat makna daripada Injil di dalam keselamatan kita. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, pendalaman firman Tuhan melalui belajar sekolah sahabat. Biarlah kiranya pelajaran pada saat ini membantu kita untuk bertumbuh. Sesuai dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar 3 hal di mana ketiga hal ini berjalan sekaligus. Tidak boleh ada ketimpangan satu dengan yang lain, yaitu dosa, Injil, dan hukum. Dan pada saat ini ketiga hal ini akan dijelaskan lebih jauh oleh hamba Tuhan, Pendeta Sagala. Shalom Pendeta. Shalom Sermika dan shalom seluruh umat-umat Tuhan. Baik, kita tiba kepada pelajaran yang ke-9. Ayat intinya tertulis dalam Mazmur 119 ayat 93. Dikatakan, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu." Untuk membahas lebih jauh, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan Pendeta Sagala dan juga umat-umat Tuhan, pemirsa AWR Borneo, siap untuk belajar firman-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, jagai kami dan ajari kami, supaya kami paham maksud-maksud Tuhan yang ada di dalam pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada satu pernyataan yang memberikan sebuah kekuatan. Saya rasa Bapak Ibu pemirsa juga memiliki kekuatan dari kata-kata. Mungkin bagi yang pergi merantau ada kekuatan dari kata-kata orang tua atau keluarga pada saat memberangkatkan. Nah, penulis juga mengatakan begini, titah-titahmu tidak akan pernah dilupakan. Karena itu menghidupkan aku. Menghidupkan bukan karena mati fisik, tapi semangat membuat kita semakin hidup. Bapak Ibu pemirsa, saya mau membawa kita kepada sebuah gambaran ini. Makanan, sakit gigi, mulut. Ketiga hal ini kalau ada salah satu tidak beres, ini jadi masalah. Contoh, perut lapar, ada makanan, tapi sakit gigi. Nah ini kan nggak bisa makan, begitu ya. Perut lapar, gigi nyaman, tidak ada makanan. Nah ini masalah juga. Demikian juga dalam hal ini, dosa, Injil, dan hukum. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya bagaimana hubungan ketiga hal ini. Di dalam keseharian kita, pelajaran hari Minggu mengatakan pengalih perhatian dan pencobaan. Kalau kita lihat di dalam kenakalan anak remaja sekarang, semuanya berawal dari pengalihan perhatian. Secara halus, perhatian terhadap kebenaran firman Tuhan itu mulai dialihkan. Setelah cukup teralihkan, maka disitulah masuk pencobaan yang begitu besar.
Nah, apa pesan dari pelajaran kita pada hari Minggu ini terkait tentang pengalih perhatian dan pencobaan? Mungkin pendeta bisa menjelaskannya. Baik, terima kasih pemirsa AWR ya. Kalau kita melihat pelajaran kita di pelajaran yang ke-9 ini ya, khususnya di hari Minggu sehubungan dengan pengalih perhatian dan pencobaan. Ya, jadi apa hal yang penulis pelajaran sekolah Sabat ingin jelaskan kepada kita dalam hal pengalih perhatian dan pencobaan ini? Dia ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita ini sekarang berada dalam satu kondisi yang mana kita tidak bisa anggap enteng gitu ya. Yang mana kondisi kita saat ini nggak boleh kita anggap aku aman-aman aja kok gitu ya, aku baik-baik aja gitu. Kenapa? Karena setan tahu waktunya sudah semakin dekat, ya, bahwa Yesus segera akan datang. Setan tahu itu. Bahkan boleh saja dia lebih paham dari kita, dia lebih tahu dari kita, gitu ya. Karena kan dia mantan orang dalam gitu, gitu ya. Dia mantan orang dalam. Jadi meskipun dia tidak tahu kapan persisnya ya jam, tanggal, bulan, tahun, tapi Tanda-tanda tanda-tanda, namun yang sehubungan dengan kedatangan Yesus itu dia lebih prepare dari kita, gitu ya kan? Karena dia tahu kedatangan Yesus itu kembali nanti itu juga adalah saat-saat yang akan membuat dia berakhir untuk selama-lamanya. Dia tahu itu. Ya, sehingga dia benar-benar mempersiapkan sesuatu sebelum tiba pada saat itu. Nah, kita juga sama seperti setan. Ya, kita juga sementara menunggu saat itu. Iya kan? Nah, berbedanya adalah kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali karena kita rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Ya kan? Kita tahu itu. Nah, kalau setan dia tahu bahwa Yesus itu akan datang kembali. Tetapi dia juga tahu bahwa kedatangan Yesus itu bukan untuk membawa dia tinggal bersama-sama dengan Allah, tapi itu adalah akhir dari semua perjalanan hidupnya. membinasakan dia. Untuk membinasakan dia. Nah, jadi dia berpikir bagaimana caranya. Ya kan? Karena Alkitab mengatakan bahwa setan itu adalah bapa segala pendusta. Dia bapa segala pembunuh. Dia ingin kita binasa. Dia nggak mau mati sendiri. Dia juga ingin kita binasa. Dia juga ingin membuat kita umat-umat yang percaya ini yang sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali juga binasa. Tapi dia tidak datang dengan terang-terangan. Iya kan? Dia tidak datang dengan terang-terangan. Kalau dia datang secara terang-terangan, ya boleh saja. Kalau dia datang secara terang-terangan, lalu kita bisa lihat dia datang dengan membawa sesuatu yang akan mengganggu kita, mencelakai kita, kita pasti akan lari. Iya kan? Gitu. Kenapa Hawa tidak meninggalkan tidak meninggalkan tempat di mana dia pada akhirnya mengambil buah larangan itu. Iya kan? Kenapa? Itu kan bukan tempatnya dia itu. Iya kan? Dia hanya kebetulan jalan-jalan aja kan di situ kan? Gitu. Tapi kenapa dia setelah berdiskusi, berdialog ya dengan ular itu yang kita tahu itu adalah setan, kenapa dia tetap berada di sana? Iya kan? Kok dia seperti kalau kita pelajari itu kitab Kejadian, kok dia seperti merasa berada di sebuah lingkungan yang aman, yang tidak terancam gitu. Saya pikir kalau Hawa tahu bahwa tempat itu mengancam keselamatannya, dia pasti akan segera menghindar dong. Pergi dia dari situ. Dia akan pergi. Sama seperti kalau kita lagi menunggu contohnya ada bus gitu ya, menunggu bus gitu.
Nah, tapi ketika kita menunggu bus itu datang dan kita melihat sepertinya dia itu mengarah ke kita, laju dan tidak mulai berhenti gitu ya, tidak semakin melambat gitu. Ya wajarnya kan dia semakin melambat gitu ya. Tapi dia tidak semakin melambat, dia tetap di kecepatan yang sama mengarah ke kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan menghindar karena kita mendapati kondisi itu tidak nyaman dengan kita, menghindar. Gitu. Nah, kenapa Hawa tidak menghindar? Ya kan? Boleh saja dia merasa nyaman di tempat itu. Dia tidak mendeteksi bahwa di situ ada bahaya, bahwa di situ ada masalah, kan? Kenapa? Nah, ini yang saya mau beritahukan juga sama kepada kita semuanya. Setan akan datang untuk mengalihkan perhatian kita. Setan akan datang untuk mencobai kita. Setan akan datang untuk membinasakan kita dengan cara-cara, dengan kondisi, dengan sikap yang dapat diterima. Kalau setan datang dengan wajah yang geram, Yang seram. merah, seram, kita langsung lari dong. Iya kan? Wih, bahaya ini, wajahnya seram. Ayo kita menghindar. Tapi kalau seseorang datang kepada kita, rapi, penampilan rapi, dari jauh sudah senyum, iya kan? Walaupun kita nggak kenal, tapi pembawaannya bersahabat, bersahaja, ya dia semakin dekat, dia senyum-senyum tipis kepada kita, ya kan, menunjukkan gestur tubuh yang bersahabat, kita tidak akan pergi dari tempat itu. Kita akan tetap di situ. Dan pada saat itu ular adalah binatang yang paling cantik. Ya, Dan iblis memilih itu. betul. Dia tahu kan? Dia tahu karena ular itu adalah salah satu binatang yang menarik hati. Betul. Iya kan? Menarik perhatian. Nah, jadi hati-hati. Itu seperti saya katakan tadi, hati-hati dengan kondisi kita saat ini. Jangan kira karena kita berada di rumah, berada di gereja, ya, berada di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani, kita jauh dari masalah. Tidak. Ya kan? Itu. Tidak. Ya, beberapa waktu terakhir ini ada sebuah peristiwa yang saat ini lagi sementara sering dibahas ya di media elektronik ya, gitu. Sebuah peristiwa kejahatan seksual, ya, kejahatan seksual yang terjadi di sebuah lingkungan sekolah yang seharusnya itu adalah tempat ternyaman bagi anak-anak. Nah, ya, lihat di situ, ya kan, gitu. Harusnya tempat itu adalah tempat yang nyaman bagi anak-anak, ya kan? Itu sebabnya sekarang ini kan ada, kalau dari pemerintah kita disebut ya sekolah ramah anak gitu ya. Ramah anak. Memastikan bahwa sekolah itu memang benar-benar tempat yang nyaman bagi anak-anak. Ya. Tapi melihat peristiwa beberapa minggu terakhir ini, sebuah pemberitaan di berbagai media elektronik, ya, justru di tempat di mana anak-anak itu harus merasa nyaman, justru di situ terjadi dosa yang sangat besar, ya kan, gitu. Itu lingkungan pendidikan, bukan hanya lingkungan pendidikan yang bernuansa agama, ya kan? Bukankah seharusnya di lingkungan sekolah yang bernuansa agama kita lebih merasa nyaman? Tidakkah kalau ketika kita berada di rumah ibadah kita merasa lebih nyaman, ya kan? Tidakkah ketika kita berada di rumah kita sendiri kita akan merasa lebih nyaman? Iya pasti. Tapi jangan lupa bahwa setan tidak tinggal diam. Bisa jadi itu pengalihan. Oh iya, gitu. Dia tahu saatnya, tidak akan lama lagi. Pelajaran kita mengatakan ada hal yang menarik yang mungkin setelah saya baca ini, oh iya benar juga ya gitu. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan demikian. Mungkin Anda telah terdistraksi oleh sesuatu yang sebenarnya tidak salah.
tetapi menyita begitu banyak waktu dan energi sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk Allah. Ah, ini dia. Ya kan? Pemirsa, apakah pernah Anda terdistraksi? Ya, apakah pernah Anda terbuai melakukan sesuatu yang bukan dosa? Tapi karena terlalu asik dan banyak menggunakan waktu untuk hal itu, akhirnya waktu yang seharusnya untuk kita bersama dengan Tuhan Teralihkan. teralihkan. Nah, ini cara-cara setan ini. Mungkin salah satunya pekerjaan. Ya, Pekerjaan kan tidak salah kita bekerja. betul. Main handphone salah? Tidak salah. Tidak. Tidak ada yang salah dengan main handphone. Ya kan? Ngobrol salah? Tidak. Makan pun tidak salah. Makan juga tidak salah. Iya kan? Olahraga salah? Tidak juga. Tapi ketika kita terdistraksi, ketika kita terbuai, ketika kita teralihkan, ya kan? Sehingga dengan melakukan hal-hal yang tidak salah tadi, kita melakukan katakanlah ya over gitu ya, Betul. berlebihan, maka itu menjadi sebuah pengalihan perhatian. Ya kan? Yang seharusnya kita waktu untuk ibadah, wah akhirnya karena bermain handphone terus, lupa kita baca Alkitab. Lupa ya seharusnya sudah harus berdoa. Ya kan? Karena kita sibuk asik bekerja, wah akhirnya kita lupa, ternyata ini sudah malam. Bukankah seharusnya sudah pergi ibadah ini gitu ya. Jadi setan akan mencoba mengalihkan perhatian kita. Sehingga pekerjaan yang tidak salah tadi, bermain handphone yang tidak salah tadi, olahraga yang tidak salah tadi, makan atau minum yang tidak salah tadi, menjadi sebuah pencobaan bagi kita. Iya kan? Akhirnya itu menjadi sebuah pencobaan. Jadi kita akan terus asik dengan gadget kita, itu menjadi sebuah pencobaan. Padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah jika digunakan sesuai dengan porsinya. Adalah satu lagi pencobaan yang lebih halus, pendeta. Mencoba untuk mengambil pekerjaan Tuhan. Nah, yang itu seharusnya itu Tuhan yang mengerjakan. Iya, itu. Tapi kita untuk berusaha gitu. Bagian pengalihan juga. Iya, betul. Ya. Bahkan kita boleh saja kalau kita bilang dirasuki agak terlalu kasar ya. Bisa saja kita diinspirasikan ya atau diilhami oleh setan ya untuk bangga terhadap pencapaian kita. Ya. Kita fokus, kita bisa membanggakan, membicarakan tentang pencapaian kita. Ya kan? Dan melupakan orang yang memberikan keberhasilan itu. Jadi fokusnya kita kepada karir, ya kan? Bahkan ketika kita bersaksi atas pimpinan penyertaan Tuhan, sering sekali, ya kan? Yang kita saksikan itu adalah diri saya. Kan itu kan? Itu Tapi bersaksi ini. pelajaran kita yang ketiga, kesombongan versus kerendahan hati. Itu Sudah dia. diingat. Begitu, iya kan? Nah, jadi ini yang perlu di poin yang pertama yang perlu kita perhatikan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, pengalihan perhatian dan pencobaan. Ya. Ia mengetahui tekanan hidup seperti kita, tetapi ia menghindarinya dengan pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Inilah solusi yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk menangani, untuk menangkal pengalihan perhatian dan pencobaan itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yesus telah melakukannya. Dia tahu beratnya beban kehidupan itu. Dia tahu besarnya pencobaan itu. Dia tahu beratnya memikul semua kehidupan ini. Itu sebabnya dikatakan dia menghindari itu semua dengan cara pergi menyendiri untuk berdoa, meminta kekuatan. Gantinya dia fokus kepada pekerjaan, olahraga, kepada hal-hal yang lain ya, yang mengalihkan perhatiannya. Dia datang kepada Bapanya, meminta kekuatan, meminta petunjuk untuk dia dapat melakukannya. Ya, jadi boleh saja
bagi kita ya pemirsa, kita setiap hari ya pagi-pagi contohnya itu kita mempersiapkan anak-anak kita mau berangkat sekolah, ya, mempersiapkan pasangan kita atau diri kita untuk pergi bekerja pagi-pagi ya, kita siap-siap dan sebagainya. Akhirnya waktu untuk bersekutu dengan Allah saat teduh itu, ya ibadah penunggu pagi itu akhirnya terabaikan, ya kan? Karena kita sudah terlalu sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu. Maka berhati-hati, setan akan datang dengan cara yang sangat bersahabat dengan kita. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan sedapat mungkin dia akan melakukan sesuatu ya agar kita tertipu. Nah, itu dia. Jadi berhati-hati dengan hal itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang ini sangat sensitif ini ya pendeta. Sangat halus pengalihan perhatian itu. Karena kadang begini, Sermika, sampai-sampai kadang kalau kita dinasihati, kita bilang, loh ini kan saya kerja, ini kan saya melakukan, gitu ya, gitu. Padahal kita tidak tahu, kita sudah terbuai, Betul. gitu ya. Yang seharusnya kita waktu untuk Tuhan, tapi dengan alasan bekerja, dengan alasan menjaga kesehatan olahraga, dengan alasan mempersiapkan semua anggota keluarga, waktu-waktu itu, waktu-waktu yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, itu terabaikan. Dan setan akan bertepuk tangan untuk itu. Ada satu lagi yang berbahaya pendeta. Atas dasar punya komitmen, kan biasa seseorang, saya punya komitmen, saya punya pendirian. Ya. Atas dasar kata pendirian, dia tidak mau menerima masukan dari orang lain ataupun saran. Ini kan berbahaya juga. Betul, betul. Oke, tetapi lepas daripada itu semua, lepas daripada bahayanya pengalihan daripada setan itu, Iya. pelajaran hari Senin ini kita berbicara sebaliknya. Benteng dalam hubungan saya dengan Allah. Artinya ini ada sebuah kedekatan kita dengan Allah sehingga sehalus apapun, secerdik apapun setan menggoda, benteng itu tetap bisa menghalangi dan kita tetap punya hubungan baik dengan Allah. Dan pelajaran ini beda tokoh, beda ayat, beda kisah, beda pernyataan yang mereka sampaikan yang menjadi benteng. Dan mungkin kita juga berbeda. Hubungan saya dengan Tuhan itu sangat erat ketika saya mengingat pernyataan Tuhan seperti ini. Mungkin pendeta juga berbeda. Ya. Nah, bagaimana kita tetap menjaga benteng ini supaya tidak runtuh oleh tipu muslihat setan tadi, pendeta? Baik. Jadi poin kita selanjutnya dari pelajaran ini adalah bahwa gitu ya, bahwa sering sekali didapati memang manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Oke. Pelajaran kita di hari Senin menyatakan bahwa hati-hati katanya, ya, hati-hati. Alkitab telah menyampaikan kepada kita ya, hubungan kita dengan Allah dan penghalang-penghalang yang menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Beberapa contoh di sini disebutkan. Yang pertama adalah Simson. Simson itu seorang abdi Allah. Ya kan? Dia seorang hakim yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa itu. Tetapi kita melihat bahwa Simson karena mengandalkan dirinya sendiri, dia menjadi jatuh. Setan berbisik tuh, wih, ya kan? Kamu itu dikasih kekuatan sama Tuhan, ya kan? Kamu itu orang yang gak bisa dikalahkan gitu. Terkadang pujian itu juga adalah sebuah jebakan, pengalihan, ya kan? Pengalihan perhatian kita kepada Tuhan. Pujian. Oh, kamu hebat sekali. Kamu memang luar biasa ya. Kalau kamu memang berkata-kata itu berkarisma sekali. Bangga. Ya kan? Lupa siapa yang dapat membuat dia seperti itu. Akhirnya dia fokus pada dirinya. Simson fokus kepada dirinya sendiri. Sehingga itu membuat dia jatuh.
jebol itu benteng itu. Ya kan? Kebobolan itu. Benteng iman itu. Karena apa? Merasa diri kuat, sanggup. Hanya teralihkan pikirannya Iya, yang dialihkan. Dari Allah sumber kekuatan Mm-mm. menjadi dirinya adalah orang yang kuat. kuat. Nah, kemudian apa lagi yang dapat membuat benteng pertahanan kita itu dalam hubungan kita dengan Allah itu kebobolan adalah kemunafikan. Ya kan? Adalah kemunafikan. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Berhentilah membanggakan diri. Jadilah rendah hati seperti Yesus yang rendah hati. Ya kan? Jadi berhati-hati dengan kemunafikan. Ya. Kadang kita ini ya berbicara dengan seseorang halus lembut ya. Tapi sebenarnya kita benci orang itu. Boleh saja ya ketika kita ingin membantu orang. Saya pikir ini sering sekali juga kita lihat di media-media sosial. Ya kan? Ketika dia ingin memberikan sebuah bantuan dokumentasi. Ya kan? Memang ada beberapa yang perlu didokumentasi karena untuk pertanggungjawaban gitu ya, pertanggungjawaban gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa. Tapi untuk yang dipublikasi, ya contohnya di dunia maya supaya orang lihat ini loh, kami telah memberikan bantuan, sumbangan dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian ketika memberikan sebuah bantuan atau sumbangan dibacakan nama, oh itu bangga sekali dia kan. Wah, ini hati-hati dengan yang seperti itu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ketika kita memberi sesuatu, membantu seseorang, ingat, bukan untuk dipuji. Tapi karena memang kita mengasihi Allah, karena bukti kasih kita kepada Allah adalah mengasihi sesama. Kemunafikan ini juga adalah salah satu yang akan ya menjadi benteng penghalang kita, hubungan kita dengan Allah. Kemunafikan. Apalagi yang disebutkan di dalam pelajaran sekolah sama kita, menghakimi orang. Menghakimi orang itu juga menjadi sebuah benteng penghalang hubungan saya dengan Tuhan. Ya kan? Gitu. Yang pertama tadi adalah mengandalkan diri. Ya kan? Yang kedua tadi adalah kemunafikan. Yang ketiga disebutkan tadi menghakimi. Ya kan? Menghakimi. Ketika kita menghakimi orang lain. Sering sekali dalam masa-masa penggembalaan saya, ya, sering sekali sebagai gembala jemaat di beberapa tempat yang pernah dilayani. Kita menghakimi seseorang, mempersalahkan seseorang, seperti seolah-olah kita tidak pernah salah. Ya. Kalau saya menyadari bahwa saya juga pernah jatuh, kalau saya menyadari bahwa saya juga pernah salah, kalau saya menyadari bahwa saya juga adalah orang berdosa, saya tidak akan berani tunjuk-tunjuk orang gitu. Memang kamu ini ya orang berdosa, memang kamu begini, kamu seolah-olah kita ini tidak pernah jatuh dan tidak akan jatuh lagi gitu. tidak akan jatuh lagi ya. Jadi berhati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Pelajaran kita mengatakan berhati-hati. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Menghakimi orang lain, sikap menghakimi orang lain adalah benteng, penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Gitu. Kemudian apa lagi yang dikatakan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, emosi terhadap saudaranya haruslah dihukum. Ya. Mungkin kita bisa saja membenarkan kenapa saya marah.
Ada dasarnya dong. Saya ini kan bukan orang gila. Cari-cari alasan. Akhirnya dia mencari alasan lah, membenarkan dirinya. Ya kan? Walaupun di dalam amarah itu pada akhirnya kan kecenderungannya menghakimi. Karena pasti dia yang benar. Iya kan? Pasti dia yang benar. Nah, ini juga ya sikap untuk membenarkan diri terhadap hal-hal yang salah kita lakukan juga adalah merupakan benteng, penghalang dalam hubungan saya dengan Tuhan. Gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada poin yang pertama. Yesus menghindarinya dengan cara mengasingkan diri, berdoa, bersekutu dengan Bapa yang di sorga. Ya. Dan dalam pelajaran kita yang dikatakan, Yesus begitu serius terhadap dosa-dosa ini. Ya. Yesus begitu serius terhadap dosa, pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang mengakibatkan dosa. Yesus sangat serius terhadap hal-hal itu. Itu sebabnya dia katakan, jika tanganmu, ya, jika matamu, ya, membawa engkau jatuh ke dalam dosa, potong tanganmu, cungkil matamu, ya kan? Bukan berarti ini secara harfiah, tapi kalimat ini sebuah kiasan yang memberitahukan kepada kita begitu seriusnya Tuhan memberitahukan kepada kita efek buruk dari dosa itu. Kenapa? Karena dosa itu, ya, dosa itu adalah kematian. Dosa itu adalah kematian. Dan Yesus tidak menginginkan itu dari kita. Baik, terima kasih. Supaya kita lebih jelas mengetahui poin-poin dosa, makanya kita diturunkan hukum. Ya. Yang akan menjadi satu indikator, Betul. ketentuan apa ini dosa. Nah, tetapi kan hukum itu sendiri tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan. Ya. Dan kita juga membahas tentang Injil. Nah, pendeta mungkin bisa merangkumkan kepada kita hubungan ketiga ini sekaligus, dosa, Injil, dan hukum. Silakan pendeta. Baik, hukum, ya, hukum. Hukum itu adalah tabiat Allah, oke ya. Dan hukum itu juga adalah sebuah instrumen yang menunjukkan realitas keadaan hidup kita. Di dalam hukum itu dituliskan aturan-aturan, ya. Sehingga ketika kita melanggarnya, kita tahu bahwa kita salah, berdosa. Nah, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya kan? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Dan hukum Allah itu dia menyatakan, memberitahukan kepada kita, Anda sudah berdosa. Ya, kamu pendeta Sagala, kamu sudah berdosa, kamu sudah mencuri. Contohnya seperti itu. Ya, kamu sudah membunuh, kamu sudah menghina orang tua gitu. Ya. Hukum itu memberitahukan kepada saya bahwa saya sudah berdosa. Sama seperti cermin. Dia menunjukkan kepada saya, ternyata di wajah saya ada noda. Ya kan? Tapi cermin itu dia hanya menunjukkan saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mendekati saya dan membersihkan noda itu. Hukum itu, hukum Allah itu ibarat cermin. Dia menunjukkan kepada saudara dan saya, ini loh kamu sekarang, ini loh realita dirimu itu ini. Kamu itu seorang yang cinta diri, kamu orang yang suka mengingini, kamu orang yang suka mencuri, berdusta, ini loh kamu. Sehingga kamu itu berdosa. Ya kan? Tetapi hukum itu meskipun dia memberitahukan kepada saya bahwa saya telah berdosa, dia tidak bisa menolong saya. Dia tidak bisa menyelamatkan saya. Dia tidak bisa membersihkan noda di wajah saya seperti cermin tadi. Maka
Karena kita telah diberitahukan bahwa kita telah berdosa, kita telah salah, bernoda, maka kita butuh, ya kan, solusi. Kita butuh jalan keluar. Apa itu? Maka ketika seseorang melihat hukum dan hukum itu memberitahukan bahwa dia telah berdosa, maka yang dia butuhkan adalah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya kan? Injil itu adalah kelepasan. Injil itu adalah keselamatan. Jadi ketika seseorang diberitahukan ini loh kondisi dirimu, inilah realita hidupmu. Kamu itu orang yang berdosa. Kamu itu orang yang kotor. Ketika kita mengetahui, ketika kita melihat dan tahu, maka yang harus kita lakukan adalah mencari Injil. Ya kan? Mencari keselamatan, mencari Yesus untuk menyelamatkan kita. Gitu. Nah, ketika kita telah mengetahui itu, ketika kita telah melihat hal itu, ya jangan berdiam diri. Ya kan? Karena banyak juga orang, ya, setelah dia mengetahui dirinya seperti itu, dia hanya berdiam diri saja. Dia tidak melakukan apapun. Susah itu. Gimana lah ya? Apa boleh buatlah katanya ya. Ingin hati memeluk gunung tapi apa daya tangan nggak sampai katanya, untuk membela dirinya kan, gitu. Pemirsa, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengetahui bahwa diri saya kotor bernoda, kita harus mencari Injil. Ketika kita telah mendapatkan Injil itu melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu, berdoa, tidak cukup hanya sampai situ, harus kita lakukan. Ya kan? Harus dilakukan. Kenapa? Karena mengetahui saja tidak cukup. Ya kan? Taunya kita itu kan kita baca di Alkitab. Oh iya ya, ternyata saya dinasihati ya supaya saya bisa berubah, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Ya kan? Dia bisa menegur orang, ya, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuannya, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi kalau itu dilakukan. Tapi itu bisa membuat dosa berlipat, pendeta, karena sudah tahu yang baik tapi tidak melakukan. Yakobus 4:17. Oh iya. Ya, karena ketika seseorang tahu bagaimana seharusnya berbuat baik dan dia tidak melakukannya, berdosa lagi. dia berdosa. Gitu, ya. Jadi ketika hukum itu memberitahukan ini loh kondisimu, kamu orang berdosa. Ya kan? Ini loh kondisimu, kamu sudah jauh dari Tuhan. Maka solusinya adalah Injil. Itu sebabnya pelajaran kita ya mengatakan dosa, Injil dan hukum. Ini sebuah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa dipisahkan. Dosa yang kita ketahui dengan melihat hukum hanya bisa ditawarkan dengan Injil. Ya kan? Hanya bisa, penawarnya itu hanyalah Injil. Itu sebabnya kita diajak. Ketika kita telah mengetahuinya, ya, ketika kita telah menyadarinya, maka eksekusi. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengerjakan. Karena setan pun mengetahui kebenaran. Iya. Ya, dia tahu siapa itu Yesus. Betul. Dia tahu siapa itu Allah. Ya kan? Gitu. Kalau hanya sekedar tahu kan, Yakobus bilang setan juga tahu kalau itu anak Allah. Ya kan? Dan mereka gemetar, hanya tidak melakukan, ya kan, itu aja. Jadi itulah ajakan ya yang bisa kita dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Mengetahui saja tidak cukup. Kenapa? Yesus dengan keras mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya kan? Jadi ketika kita tahu, kita sadar berdosa, lalu kita membaca Injil, ya, membaca firman Tuhan, enggak cukup hanya mengetahui. Tapi kita juga harus mengimani dan melakukannya. Ya kan? Karena yang lebih tragis itu adalah ya, setelah kita tahu kita berdosa dengan melihat hukum, kita masa bodoh. Ya. Udahlah ya, sudah begitu ya, mau bilang apa gitu. Sudah tahu bahaya tetap membiarkan diri di situ. Iya, itu nggak boleh. Ya kan? Kenapa?
Karena ada orang, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Hosea pasal 4, ada orang ya yang binasa karena tidak mau tahu. Kan gitu ya? Gitu. Jadi ada orang yang binasa karena tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya memang dia nggak mau tahu. Jadi nggak boleh juga. Jadi jangan bilang karena ada juga istilah yang mengatakan, ya kalau memang kamu melakukan dosa dan sebelumnya kamu tidak tahu kalau itu adalah dosa, ya itu kan tidak diperhitungkan oleh Tuhan, kan tidak tahu gitu. Jadi supaya dia menghindari dirinya dari lebih banyak dosa, Tidak mau tahu. dia tidak mau tahu. Dan itu juga adalah sebuah kesalahan gitu ya. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi nggak ada pilihan, harus cari tahu dan tidak cukup hanya mengetahui tetapi lakukan gitu. Baik, terima kasih pendeta penjelasan yang sangat luar biasa Bapak Ibu pemirsa. Kalau boleh saya katakan jujur, pelajaran kita pada saat ini membuat saya pribadi, saya harap pemirsa juga untuk semakin cinta belajar firman Tuhan. Banyak poin-poin, pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan. Namun oleh karena keterbatasan waktu, pelajaran ini kita akan lanjutkan di lain waktu. Mari tetap kita setia di dalam mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk menutup pelajaran kita pada saat ini, pendeta akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami telah belajar berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat kami. Bagaimana dosa, Injil, dan hukum adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Untuk kami disanggupkan mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Injil itu akan menyelamatkan kami. Injil yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri. Bapa di sorga, berkati acara kami selanjutnya dan berkati seluruh pemirsa AWR Borneo dimanapun berada. Damai sejahtera sorga menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.